Ini ada dampak-dampak secara nasional dan internasional nih, karena posisinya begini. Wilayah Kota Pekanbaru itu adalah wilayah strategis, ya strategis pintu-pintu masuk dari negara-negara tetangga. Nah, saya sudah minta kepada pemerintah kota melalui dan koordinasi dengan pemerintah provinsi bahwasanya untuk akses pintu masuk dari luar negeri ya, berarti yang untuk kedatangan luar negeri internasional itu diperketat. Ya, apabila memang sangat dibutuhkan untuk ditutup, saya sarankan sebaiknya kita tutup, lebih bagus kita mencegah daripada mengobati. Nah itu dia. Nah dan kesiapan ini kan nggak bisa saja di pemerintah kota, saya juga pemerintah provinsi, bagaimana kita bisa melakukan pemaksimalan berkaitan dengan kita tahu wabah COVID-19 ini di negara tetangga Malaysia dan Singapura sangat tinggi sekali, dan rata-rata yang datang kemari itu yang baru pulang dari sana. Maka dari itu saya minta kepada pemerintah kita perketat. Apakah perlu ditutup? Saya akan siap mendukung untuk ditutup. Namun kalau seandainya tidak ditutup demi kebalikan TKI kita, saya kira juga kita harus mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan kedatangan warga negara Indonesia yang berada dari luar negeri. Nah ini perlu kita siapkan, apakah itu tenaga medisnya, apakah itu seluruhlah tim yang berkaitan dengan penanggulangan bencana COVID-19 itu harus berada ataupun harus memperkuat ya timnya di seluruh pintu-pintu masuk dari luar. Nah, itu kita. Kalau untuk pintu masuk di antar provinsi gimana Bang? Misalnya dari Sumbar, dari Sumatera Utara yang akan masuk ke Riau seperti itu gimana Bang? Ya saya kira nanti dari tim pintu-pintu masuk lewat antar provinsi kita akan lakukan pemeriksaan seperti seperti provinsi tetangga juga, setiap pintu masuk melakukan pemeriksaan. Baiknya sebaliknya di sisi mereka provinsi tetangga menyiapkan personil dan sisi kita juga harus siapkan personil. Jadi saling bekerja sama lah kita. Artinya dampak ini kalau hanya sepihak saja ya di pemerintah saja, saya himbau kepada masyarakat juga kalau hanya pemerintah saja, saya rasa untuk penanggulangan masalah virus ini tidak bisa terselesaikan secara maksimal. Saya minta juga kepada masyarakat harus sadar kalau memang dia ada merasa badannya kurang atau tubuhnya kurang nyaman atau ada masalah kesehatan yang gangguan mungkin menurut dia yang tidak biasanya, saya rasa segera mencari tempat-tempat yang bisa penanggulangan ataupun mendapatkan informasi seperti apa yang sebenarnya terjadi, karena ini penularannya adalah sangat luar biasa dan cepat sekali. Jadi kalau tidak hanya pemerintah saja yang bekerja tanpa masyarakat mendukung, saya rasa ini nggak akan jalan. Makanya dari pintu-pintu masuk juga ya inisiatif juga ya, mungkin ada tim relawan sosial, mungkin perlu ditambah kalau kekurangan tenaga medis, mungkin tim relawan sosial perlu dibuka dan mungkin bisa di bawah penanggulangan BNPB, bagaimana BNPB bisa berkoordinasi pada baik apakah itu dari kelompok masyarakat ya ataupun tenaga-tenaga sosial lainnya, jadi diperkuat petugasnya. Dan dengan permasalahan ekonomi kita sudah sama-sama mendengar itu sudah ada impres ya, instruksi presiden bahwasanya berkaitan dengan UMKM dan ekonomi lemah itu akan diprioritaskan oleh APBN. Namun tentunya percepatan ini yang kami harapkan ya, percepatan baik itu berkaitan dengan kartu prakerjanya program Pak Presiden itu bisa dipercepat ya, terus berkaitan dengan UMKM itu diberikan keringanan stimulus ya kan. Harapan kami ini bisa terrealisasi lebih cepat, karena untuk teknisnya kami juga minta petunjuk teknis dari pusat, apakah bisa nanti program-program untuk memberikan keringanan kepada masyarakat itu didorong oleh APBD Kota Pekanbaru, APBD 1 ataupun APBD 2. Jadi ada sinergi ya kan, sinergi penanggulangan bencana berkaitan dengan anggaran baik itu dari APBN maupun APBD 2 dan APBD 1. Jadi supaya kita bisa betul-betul sharing untuk melaksanakan kegiatan ini. Kita di beberapa daerah sudah, di beberapa daerah di luar Provinsi Riau itu sudah didistribusikan ya. Namun Provinsi Riau sendiri lagi koordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, kami juga menunggu kalau bisa itu rapid testnya itu segera didatangkan. Kita kan setiap hari ini ya melaksanakan pengambilan penjemputan pendistribusian rapid test. Nah, tapi Pekanbaru sampai hari ini sepengetahuan saya itu belum kita terima. Harapan kami dari OPD terkait ataupun tim teknis yang telah dibentuk oleh penanggulangan bencana oleh pemerintah kota
silakan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk percepatan ini. Karena ini melalui pintunya melalui provinsi, bukan di kita langsung. Itu DPRD sini gimana? Udah melakukan kemarin kan abang sempat rapid test mandiri ya bang ya? Ya. Untuk keseluruhan gimana bang? Ya, secara keseluruhan kita memang belum ada persiapan antara sini. Namun karena karena intensitasnya eskalasi tingkat kinerja DPRD ini sangat tinggi. Secara pribadi kemarin saya sudah lakukan bersama tim-tim saya yang ada di ruangan ini, sehingga kami inisiatif ya mandiri untuk melakukan pengetesan. Tapi sampai hari ini pun ya karena memang darah itu dikirim melalui ke Jakarta, tidak bisa diperiksa di sini karena rapid test belum ada di sini. Ya, kami masih menunggu hasilnya. Ya. Bang, untuk kinerja DPRD sendiri ada evaluasi enggak Pak? Pengurangan dari waktu-waktu normalnya karena COVID-19 ini, misalnya kunjungan kerja, reses atau ada pengurangan enggak Bang dampak dari COVID-19 ini Bang? 90% eskalasi kinerja DPRD sangat menurun. Ya, sangat menurun karena kita tidak ada menerima tamu. Mungkin kita hanya misalkan rapatnya pun terbatas, tidak bisa melebihi pula dari jumlah yang ditentukan. Makanya jadi rapatnya tidak maksimal. Kalau seandainya kita mau rapat badan anggaran tidak boleh rame-rame, ya kita sudah dibatasi. Makanya rapatnya di level rapat terbatas. Nah, terus kegiatan DPRD ini yang tidak terjadwal, kegiatan sosialnya banyak karena berkaitan dengan wakil rakyat. Tentu mereka dengan inisiatif secara pribadi mandiri turun ke dapil masing-masing untuk memperhatikan situasi seperti apa dapil mereka saat ini. Jadi masing-masing dewan kegiatannya ya harus pandai-pandai lah, ya kan, pandai-pandai turun ke masyarakat, jaga juga kesehatan. Terus juga aktivitas di DPRD baik paripurna kami batalkan semua. Terus ada juga berkaitan dengan rencana laporan LKPJ Wali Kota juga terpaksa dibatalkan karena tidak sesuai dengan instruksi Presiden dan Bapak Kapolri juga harus kita hormati. Okay. Untuk penambahan anggaran kami berpikir bukan hanya satu unit OPD saja, kami berpikir secara global dan kolektif bahwasanya perlu adanya perubahan ya, revisi berkaitan anggaran APBD murni DPRD Kota Pekanbaru 2020 itu harus direvisi karena kebutuhan tanggap darurat terhadap COVID-19 ini sangat tinggi sekali. Kami ketersediaan anggaran di APBD Kota baru senilai hampir kurang 5 miliar. Nah, harapannya itu 5 miliar tidak cukup, ya kan? Makanya mungkin kami ada pergeseran anggaran akan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran nantinya. Ya, untuk salah satunya berkaitan dengan alat pengaman diri, ya kan? Nah, terus berkaitan dengan alat tes, rapid test, terus berkaitan dengan masker, ya, pencuci tangan juga, hand sanitizer, ya, terus termasuk juga disinfektan. Kami juga bahas ini semua, dan termasuk juga pembuatan tempat cuci tangan portable. Dan harapan kami bukan hanya dari APBD saja, kalau bisa dari kelompok masyarakat, pelaku usaha juga. Kami himbau seluruh restoran yang ada, hotel yang ada, BUMN, BUMD itu bekerja sama baik ya, untuk bagaimana mengatasi COVID-19 ini. Jadi mungkin saatnya menggunakan dana CSR terfokus kepada satu permasalahan, yaitu penanggulangan COVID-19. Oke Bang. Nah.